Puasa ini mendidik manusia untuk menjadi manusia setengah malaikat. Kenapa? Karena sehari semalam itu 24 jam. Sedangkan siang hari kira-kira 12 jam. Nah, pada siang hari kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melampiaskan seksualitas kita. Itu artinya kita menjadi manusia, tapi setengah malaikat. Yang semula halal bagi kita untuk kita lakukan pada saat puasa, yang halal itu menjadi haram. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, melampiaskan seksualitas kita tidak boleh. Lah, manusia setengah malaikat ini bawaannya tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia paham dan tahu betul bahwa hidupnya dan segala persoalan hidupnya sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Rabbul Alamin. Sehingga dia memposisikan dirinya seperti halnya burung yang ada di dalam sangkar, atau burung yang disangkarkan oleh pemiliknya. Burung di dalam sangkar itu tugasnya tidak ada lain hanya berkicau dengan seindah-indahnya, dengan harapan dan tujuan agar si pemilik ini menjadi senang, bahkan sangat senang. Oleh karena senang, maka seorang pemilik akan puas melakukan pelayanan sepenuhnya kepada si burung. Sama seperti manusia setengah malaikat, ya. Dia paham bahwa tugasnya hidup ini tidak ada lain dan tidak ada yang harus dikerjakan kecuali ibadah, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah Ta'ala secara totalitas, mencari ridho Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian maka Allah pun akan ridho, maka Allah pun akan senang kepada hamba tersebut. Allah ridho, hambanya pun harus ridho kepada Allah Ta'ala. Setelah terjadi komunikasi interaksi yang saling ridho ini, manusia akan mencapai sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaannya melebihi kebahagiaan orang yang punya harta melimpah, rumah mewah, mobil mewah. Bahkan kebahagiaannya tidak boleh dibeli oleh harta kekayaan, bahkan seisi dunia pun
Karena kebahagiaan ini kebahagiaan hakikat. Jadi seyogianya manusia ini harus bahagia, harus nyaman hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tadi sudah ada yang mengatur. Segala hal kehidupan di dunia ini sudah ada yang mengatur. Tadi diperumpamakan seperti burung di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar itu ya itu tadi, tugasnya hanya untuk berkicau seindah-indahnya. Makan insya Allah akan terpenuhi, kebutuhan akan terpenuhi. Sama seperti manusia, hidup di dunia ini kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Apalagi Allah Ta'ala. Ya, apalagi Allah Ta'ala. Sedangkan pemilik burung yang menyangkarkan burung itu saja, kalau memang suka ya pada burungnya, dia pasti tidak akan melupakan. Dia pasti amanah. Saat waktunya memberi minum, pasti akan dia berikan minuman. Pada saat jadwalnya memberi makan, dia pasti tidak telat memberikan makan. Pada saat memandikan, ya, burung itu kan pada gilirannya jadwalnya ada jadwal untuk mandi, disemprot, ya, dipanas-panaskan di bawah sinar matahari pagi hari. Itu rajin. Kenapa demikian mereka lakukan? Kenapa demikian pemilik burung ini melakukan hal-hal yang demikian rapinya? Karena satu alasannya, dia suka sekali dengan burung tersebut. Sehingga burung tersebut merasa seperti majikannya malahan, ya. Dipenuhi segala kebutuhannya, ya, dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi apalagi Allah Ta'ala, ketika Allah itu cinta sayang sekali kepada hambanya, maka si hamba ini akan sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Ta'ala, akan sangat-sangat dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga dimanjakan. Apa yang diperlukan Allah pasti sediakan. Nah, ini yang sering dikatakan bahwa sesungguhnya seorang manusia ketika menghambakan kepada Allah secara total, maka sesungguhnya dia telah merdeka semerdeka-merdekanya. Satu, di samping merdeka dari hawa nafsunya, dia tidak terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri. Dia tidak terbelenggu, tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, lingkungannya, hiruk pikuknya dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia telah menyatu pikiran dan tindakannya dengan si pemiliknya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, dia akan dimanjakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian, maka dia akan bebas sebebas-bebasnya minta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala sekehendak hatinya. Allah pasti akan mengijabkan, Allah pasti akan mengabulkan. Saya ulang kembali
bahwa sesungguhnya seorang manusia ketika total menghambakan kepada Allah, mencari ridha Allah, sesungguhnya dia telah merdeka semerdeka-merdekanya. Sesungguhnya dia telah mencapai derajat martabat yang sangat mulia di depan Allah Ta'ala, apalagi di depan manusia, sesama manusianya. Itu sebuah hikmah dari puasa. Sekian, al-afa minkum.